Makanya di situ Bang, jangankan Bang Idam, mukibin yang lain itu kalau udah kayak gini langsung ngamuk Bang. Yang ditanya, ya udah, sekarang gini, sebutkan nasabnya Imad, Salman bin Imad bin siapa? Ya kan nggak nyambung. Jadi kalau kamu bilang Ki Imad itu tidak mau diskusi, beda konsep sama saya Bang. Kalau Kiai Imad mau diskusi sama orang yang kredibel. Kalau saya enggak, saya mau diskusi sama konfirmasi syuhroh secara tiba-tiba, secara cilubah, mereka mengklaim cucunya Alwi di abad 9 nih, cucunya Alwi nih. Sementara Alwi ini tidak ada informasi bahwa dia punya anak keturunan dari kitab 78. Lalu bagaimana kita bisa memverifikasi Alwi punya cucu sampai Muhammad Said Mirbad sebagai keturunan habaib, yaitu dari jalur Ali Walidul Faqih, yaitu Ali Asakran, orang pertama sekali yang memviralkan mereka keturunan Alwi yang disebut Ba'alawi. Itu Bang. Mau nanya, kalau Jadid itu meninggalnya tahun berapa? Jadid meninggalnya, Jadid ya, wafatnya abad ke-45 Bang. Masuk kelima ya, masuk kelima ya. Masuk kelima. Oh iya ya. Kalau masuk Ya. kelima berarti betul hitungan Tengku tadi itu. 5 tambah 3 tambah 300 ya. 8 bisa, abad ke-8 bisa dipakai ya. Nah, sekarang saya pertanyakan nih, tunjukkan satu kitab yang lebih tua dari abad 9, ya, baik kitab musnad, kitab nasab, kitab tarikh, ya, kitab fikih yang mengkonfirmasi, ya, bahwa Alwi punya keturunan sampai Muhammad Sahib Mirbad. Silahkan Abang Fahmi dan Abang pertanyakan atau Abang jawab kalau ada. Silahkan. Tafadhal masykur. Bu, Imam Murtadho Azabidi itu lahirnya tahun berapa? Waduh, itu abad 11, abad 11, itu abad 10 11. Tabaqatul Khawas itu yang ngarang siapa sih? Tobakul alah, lihat aja lah sendiri, itu ulama baru semua itu abad 9, abad 9, abad 9 10. Maksud saya pengarang Tabaqatul Khawas ini lahir tahun berapa itu? Ada saya, itu nggak ada faedah Bang, karena Soalnya Tabaqatul Khawas itu salah satu yang dijadikan dalil. iya, Tabaqatul Khawas itu mendalili keberadaan Jadid, nggak mendalili keberadaan Alwi, nggak ada itu. Oh, tentang Jadid itu ya? Iya. Iya, iya. Oh, Silakan yang lain, mungkin Bang Idran mau ngomong atau belum, silakan. pantesan waktu itu kan Kiai Fatah kan berdebat sama orang yang membatalkan Abdullah juga. Pantesan Tabaqatul Khawas itu tentang Jadid berarti Tabaqatul Khawas ya. Silakan Bang. Jadi berdasarkan kaidah tadi yang kita catat 5 poin tadi, kesepakatan 5 poin, itu 5 poinnya nggak ada Bang. Tambah lagi ke 6 Tengku, tambah lagi ke 6. Yang dimaksud pada poin kelima, di poin ke-6 nih, yang dimaksud pada poin kelima dengan cilukba itu ketika tidak lewat daripada 300 tahun. Artinya kan kalau Jadid itu bisa terverifikasi, karena kenapa? Karena dia sampai abad kelima hidupnya. Artinya 5 tambah 3 8. Jadi kitab yang di abad ke-8 masih bisa untuk memverifikasikan nasabnya Jadid.
Jadi Jadid itu lahirnya 345 Hijriah. 345 ya. Oh iya, abad kelima wafatnya kalau kelahiran segitu. Umurnya itu 90 tahun, tambah aja. Nah, gimana Bang Idam? Jadi pendukungnya tesis Kiai Imad ini cerdas-cerdas Bang Idam. Pakai dalil. Kalaupun nggak sepakat dengan tesisnya Ki Imad, yang jelas Habaib itu bukan cucu Nabi, dengan memakaikan konsep Bamirbat. Gitu loh. Jadi langkain dulu mayat konsep Bamirbat, baru lawan konsep Abdullah bin Amr bin Isa gitu loh. Tengku, boleh bahas dari segi apa Hasan dan Husain? Kita kan lagi bahas Habaib, bukan Hasan Husain. Apa yang mau dibahas Mas Hasan Husain? Memang kayak saya waktu itu Tengku, yang pertama kali debat sama Tengku itu di awal-awal. Pasti itu. Ya tapi Tengku, Mas Zidan harus mengakui dulu, oh benar saya sepakat semuanya, atau saya tidak menyepakati karena begini dalil saya atau argumen saya. Jangan lompat topik dulu Tengku. Selesaiin dulu satu masalah. Nasabnya Hasan Husain itu sudah nggak bisa dibatalkan, itu sudah simai dan sudah matubah, sudah ada nikahnya. Mau di apa lagi? Jadi apa kita ngeliat? Makanya di situ Bang, jangankan Bang Idam, mukibin yang lain itu kalau udah kayak gini langsung ngamuk Bang. Yang ditanya, ya udah, kalau gini sebutkan nasabnya Imad, Salman bin Imad bin siapa? Ya karena nyambung. Jadi kalau kamu bilang Ki Imad itu tidak mau diskusi, beda konsep sama saya Bang. Kalau Kiai Imad mau diskusi sama orang yang kredibel, kalau saya enggak. Saya mau diskusi sama orang siapa aja, mau kredibel, mau kredibil, mau kredibet kek, saya lawanin karena target saya menyadarkan kaum muslimin. Kalau Kiai Imad targetnya membongkar kepalsuan, gitu loh, beda nggak? Tengku, kalau Alwi itu dia lahirnya tahun berapa? Alwi tak lahirnya berapa sebentar ya? Enggak jauh beda sama Jadid, luluan Alwi. Hip, niot hip. Jadi Alwi lahirnya 319. 315. Dia wafatnya dia lahirnya 319. Jadi wafatnya itu menjelang abad ke-5 lah. Nggak tercatat ya wafatnya ya? Enggak. Berarti kalau tahun normal Tengku, ya taruhlah 80 tahun misalnya ya. Informasi Alwi itu umurnya 55 tahun. 55. Berarti 470 ya? Ya, sekitar itulah. Iya, ya, hanya informasi itu. Iya, iya, iya. Hip, niot hip ini lagi hip. Berarti begini Tengku, 37
370 ya. 370 tambah 300. 375 lah. Berapa? Tidak usah perlu tahu kalau sampean karena tidak bisa menerangkan. Ya kayak Hihip ini mendengarkan saja, jangan ganggu-ganggu. Aduh. Apa sih? Enggak. Jalan aja, jalan terus. B. Kelahiran 315 ya Alwi itu ya. 315. Ya. Umurnya itu 55. Berarti 370 ya. Nah, 370 55 atau 60, 55 atau 60, kira-kira itu. Iya, 370 atau 375 berarti kan. Nah, 370 atau 375 ini Miot hip dinda ki miot ngeresek hip. Benetang di, bukan punya saya ya. Di sini Ya, sepi dan ada maaf. ya, terus 370 atau 375 ditambah 300 berarti 675 atau 670. Itu berarti abad ke-7. Berarti begini Tengku, untuk standar Alwi ya, kalau untuk standar Jadid memang itu bisa di abad 8 bisa dipakai kitabnya ya. Tapi kalau untuk standarnya si Alwi ini abad ke-7 Tengku. Lebih ketat. Iya, artinya mereka itu gimana sih? Artinya jangan mengikutin Jadid. Artinya 78 itu udah paling akhir. Gitu aja. Maksudnya 8 pun udah offset gitu loh. Yang udah offset aja nggak bisa. Apalagi yang di atas itu artinya 78 itu udah paling akhir. Iya. Tapi begini tuh, kalau statement saya untuk si Alwi ya, itu dia harus abad ke-7. Tapi kalau untuk si Jadid dia abad ke-8 boleh. Karena kenapa? Karena kalau si Jadid ini hidupnya sampai abad ke-5. 5 tambah 3 8. Nah, kalau si Jadid si Alwi cuman sampai abad ke-4 ya. Cuman sampai 370 atau 375 kehidupannya itu. Nah, artinya Apa ceritanya Alwi itu nggak ada informasi punya keturunan? Udah stop, nggak usah lari kemana-mana. ya sudah. Iya, Jadid itu punya keturunan jelas, terakhir di abad 7 udah habis. Jadi 78 nggak ada keturunannya lagi. Sementara Alwi mau dia matinya di abad ke-5 ke-7 ke-4 yang jelas nggak punya keturunan. Dari mana Habaib ini mau ngaku keturunan Alwi? Itu aja, gitu loh. Musnad Al-Ghafari. Musnad Al-Muzafari itu memverifikasi keluarga Jadid Abil Hasan Ali. Sahabat Ibnu Hajar. Lagi jadi Bang Dan, kemarin saya nyimak di grupnya di akun siapa mereka tuh, rapi banget. Wah, langsung bawa kitab sup ya kan? Di sini langsung nggak bisa jawab. Siapa tuh? Bang Tan ini. Tapi orangnya asik. Cuman di roomnya si Omba ditendang-tendang dia. Siapa namanya siapa? Bang Dan. Pembela Barawi. Jadi udah selesai ya Bang Dan. Mutlak udah, Habaib itu bukan cucu Nabi. Jangan ke jalur Nabi Ba'alawi. Jangankan ke jalur Nabi, ke Ba'alawi aja nggak nyambung gitu loh Bang. Gimana Bang Siaga? Silakan di komen biar keren. Mantap. Tapi ini bukan bidang saya, Tengku Kori. Saya menyimak aja. Enggak memberikan komentar dari apa yang kita bahas tadi. Kan biasa kamu tuh kan ahli dalam bidang komentator. Enggak lah, aku murid dari banyak tuan-tuan guru.
Ya, yang menarik di sini ya, ini yang jarang kita dapati dalam sebuah diskusi, apalagi perdebatan. Harus disepakati dulu apa yang dibicarakan, lalu dari materi yang dibicarakan itu harus ada apa, bahkan 5 poin. Kalau nggak sepakat ya dari permulaan. 6 tadi, 6. Ya, oh 6, sorry ya. Dari Nah, saya jadi 4 kalau tambah 2. tambah 2 sama Wolf, ya bagus itu. Jadi istilahnya kita mau olahraga, mau main apa nih? Basket apa sepak bola? Jangan ntar sepak bola, ntar basket. Kesepakatan main bola ya sampai habis main bola, sepak bola. Nah ini Soalnya kan penting ya. begini, soalnya kan begini, di kaidah mantik itu ada yang berbunyi kayak gitu. At-tasdik far'ut tasawur. Jadi menjustifikasikan sesuatu, menghukumi sesuatu itu merupakan cabang daripada pengkonseptualisasian sesuatu tersebut, daripada penggambaran sesuatu tersebut. Jadi kita harus sepakat dulu dalam konsepnya. Tuh, Harus betul, dalam itu, dulu dalam bagus konsepnya. itu. Ya, Bagus. Jadi dalam prosedurnya kita harus sepakat dulu. Nah, nanti setelah prosedur ini kita sepakati, baru kita masuk ke dalam tatbiknya atau praktek daripada prosedur tersebut. cakep itu. Jadi apa yang sudah disepakati akan menjadi hakim. Nggak boleh, kita kan udah sepakat tadi. Iya, yang masalahnya Tengku, pas saya lihat debat di Banten itu kenapa aku nggak bahas prosedur dulu itu? Iya, itu kan moderatornya bukan saya. Saya mau ngarahkan ke situ, kan dibentak sama si Anu sama Putuzi. Iya, saudara. Diam, saudara. Oh, udah rame itu. Darah Pak, saya dibentak Tengku ya. Bagus, Tengku, bagus. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya. Terus juga Gimana, jangan Idan? loncat. Dapat Selesaikan poin-poinnya dulu. enggak, Idan? Idan, dapat Hasilnya ini poin-poinnya enggak nih? bagaimana? Diam dulu, Kalau Bang. di- Nggak usah begitu. Benda usah begitu. Idan itu kan orang cerdas. Nanti kan dipikir sendiri. Jangan begitu omongannya. Ya, Itu kan sebentar biar lagi hormat. kita- Itu kan Yang lain komentar diam dulu Oh, dong, gantian. Bang Siaga dulu Ya. ngomong, dengerin dulu. Woi. Ya, satu putaran singkat aja, saya persingkat. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, terutama diskusi yang serius, diskusi yang ilmiah. Ini penting sekali nih supaya on the track terus. Terus kedua, kalau sudah etikanya, ini makanya tadi Mas Idan saya tanya, Mas Idan jangan pindah jalur dulu. Mas Idan harus mengemukakan, saya sepakat semua yang dijabarkan Tengku Kori, atau saya tidak sepakat. Nah, ajukan dalil dan argumennya, atau saya tampung dulu Tengku Kori, mau saya pelajari lebih lanjut, monggo, tapi jangan pindah jalur. Kurang lebih gitulah Tengku Kori. Thank you, standby. Baik. Iya. Betul Siapa itu. itu ketua NRA mau naik? Siapa? Multi aja, multi. Ditambah itu kapasitas orang ya. Bisa itu. Kalau Nggak ada yang bisa. naik, saya diturunkan nggak apa-apa. Kalau yang mau naik saya rela diturunkan Teguh biar nampung Ya, tapi anunya belum tempatnya ada, begitu. belum ada yang minta naik. Nanti kalau ada enak. Jadi yang jangan kosong dulu aja. Saya rela dikosongkan saya di apa namanya diturunkan kalau ada teman-teman naik. Yang sepentingan dengan yang paling penting ini rela saya diturunkan. Jadi mentok ya. Silakan Bang Ida. Insyaallah. Insyaallah, Cari insyaallah. data sampai ila yaumil kiamah nggak bakal bisa melawan saya. Dan begitu. Itu belum bisa melawan Tengku. Enggak, saya enggak begitu. Selama enggak dapat 8 aja. Nggak usah jauh. Saya tahu orang ya. Saya tasahul, ngemudahin bagaimana caranya Habib ini biar bener jadi cucu Nabi, gitu aja. Lumayan. Kalau saya abad ke-8 itu untuk si Jadin.
baru abad 8 bisa. Gak usah, saya orangnya tasahul, saya mudah-mudahin aja. Yang penting Habib itu biar jadi cucu Nabi. Kasihan kan palsu udah ngaku-ngaku dari zaman dulu ya kan. Perhatikan begini, yang mutasahil aja nggak lolos, apalagi sama yang mutasyadid. Malah kalau saya Tengku, kalau saya lebih mutasyadid tuh. Kalau yang namanya Saya nih orangnya bijaksana bang. Walaupun orang anggap saya itu kasar, keras, sebenarnya saya orang yang paling bijaksana orangnya. nih, kalau Betul, saya betul. mutasyadid Tengku, lebih mutasyadid. Iya, Iya, kalau karena kamu masih muda. Karena kalau masih kamu muda. itu kejam, kamu tuh kan patokannya, Nih. kamu patokannya harus ada di kitab nasab, kitab tarikh kan gitu kan? Kalau cuman berdasarkan kitab tarikh nggak bisa, karena itu mazunul wad'ifil ansab. Nah itu kata kamu. Kalau saya bisa, selama kitab tarikh itu mau fukah, kenapa tidak? Makanya saya terus terang aja. Habaib ini ada aja data di abad 8 Hijri yang memverifikasi Alwi punya keturunan sampai Muhammad Sahih Mirbad. Baik kitab nasab atau kitab nasab udah mustahil ya. Ya mustahil udah nggak ada. Kitab tarikh, kitab musnad, kitab apapun yang selama kitab itu mau sukah bisa diverifikasi kesukahannya. Oke? Sadaqallahul azim. Bahkan kalau saya lebih mutasyadid. Nih, Habis baterai balik. saya tambah lagi. Di situ kan hujaah itu cilukbah. Jadi kalau pemahaman saya, walaupun lewat Ya, sehari, turun ya teman-teman. Hihip turun ya, karena ini sudah tidak menarik lagi. walaupun lewat sehari ya jadi nasihat. Atau kalau saya yang paling mutasahilnya itu ngikutin yang Ibnu Khaldun itu lewat 1 abad maksimal. Kalau udah itu, udah. Itu pun kalau mau pakai riwayat Sima'i harus mutawatir. Saya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengku, Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu wafat di tahun berapa? Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isanya wafat tahun 314. 345. Sebentar, saya ini kan kalau kita lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan ya, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, kemudian tersebarlah ke Hadramaut dan Nusantara, gitu kan? Nah ini Ya, yang itu kan bertanya iya. boleh Pak? Itu kan cerita kan. Cerita mau bagaimana ya terserah. Yang saya perlukan itu data bukan cerita. Itu kan katanya, bukan faktanya ya Tengku ya. Kan katanya. Bertanya Iya kan, kepada Mas keturunan. Idan Tengku. Izin bertanya kepada Mas Idan boleh? Ini ilmunya dari Tengku nih saya dapat. Suara kecil kali kau suara Bang Siaga. Waduh, kecil ya? Ah ini udah boleh. Ayo. Oke. Jadi Mas Idan, saya kan bukan ahlinya, tapi mendengarkan orang-orang yang punya dalil ya mengenai Sayyidina Ahmad bin Isa. Itu kalau salah nanti dikoreksi ya, tapi satu putaran dulu. Kan dari Irak, bergelar Al-Abah dan Anafat ya. Kalau nggak salah julukan sebagai penjual minyak, mungkin minyak zaman dulu buat lentera lampu ya. Nah beliau ini turun, bukan hijrah. Jadi Tengku Khori dulu bilang ibaratnya dari Bogor turun ke Tanjung Priok, masih dalam satu negara. Tidak pernah ada cerita yang didukung dengan sejarah ataupun manuskrip beliau Sayyidina Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Untuk mendukung, orang-orang di sana bilangnya gelarnya adalah
Ahmad sebagai al-muhajir atau yang berhijrah dari Irak ke Hadramaut. Pertanyaannya, saya membaca artikel lebihnya nih, makam beliau di sebuah pemakaman di Irak, Wadi As-Salam kalau nggak salah namanya, itu menjadi cagar budaya dunia, disahkan oleh UNESCO, badan PBB yang mensahkan cagar budaya dunia. Makamnya di sana, satu komplek besar itu pemakamannya, ada 6 juta pemakaman. Salah satunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini beliau dimakamkan di sana. Tetapi makam dari Ahmad bin Isa yang di Hadramaut itu tidak ada manuskrip yang mendukung. Abad ke-8 nggak ada, 9 nggak ada, adanya di abad 10 dan 11 Hijriah. Penentuannya bagaimana? Dengan concern. kamu bilang tidak ada itu kutipannya dari kitab apa? Ya, nah itu kan saya bilang saya bukan ahlinya. Nanti dikoreksi nih sama Tengku Kori sama Wolf ya. Ini yang saya baca karena kan saya Enggak, bukan di sini kan ahlinya. banyak yang nonton gitu. Perjelas Betul, dong. makanya nanti diverifikasi nih sama Tengku Kori sama Wolf. Saya benar atau berdusta, kan begitu ya. Lanjut, Tengku Kori standby. Iya, gini Bang. Saya nanya, Ahmad bin Isa al-Muhajir wafat tahun berapa? Dijawab sama Tengku Kori. Itu kan salah-salah, artinya dalam ilmu hadis itu kan begini. Ada hadis itu kan tingkatannya ada berapa? Ya kan? Yang paling tinggi itu kan yang paling benar itu dah sahih kan? Ya kan? Dan Al-Quran itu kan dibukukan pada saat di Khalifah Utsman bin Affan. Ya benar ya, Tengku ya. Nah, dibukukannya sudah dari zaman Nabi. Dibukukan. Zaman Abu Bakar masih ditolak. Di Khalifah Di zaman Utsman bin Umar Affan. masih ditolak. Baru Ya, saya lanjut. dikodifikasikan di zaman Saya lanjut Utsman dulu. bin Affan. Bentar. Enggak, harus dibenerin dulu dong. Bukan dituliskan dulu. zaman Utsman bin Affan. Lalu ada sahabat yang namanya Zabid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Zaid. Ya. Nah, beliau itu kan orangnya nggak sikot, maksudnya nggak pelupa kan, ya kan? Apa? Maksudnya ingatannya kuat, ya kan? Ya kan, diambil lah. Yang menjamin Zaid bin Sabit ingatannya kuat siapa? Bentar dong, nanti dulu dong. Ya kan? Kalau ingatan kuat nggak perlu ditulis. Iya, itu dong. Nah, sabar. Gini. Lah, ya kamu kan? kalau melebar kemana-mana, ini persoalan nasab belum selesai nih. Kamu Iya. sepakat atau tidak Kan yang 6 poin saya itu? nggak melebar kemana-mana. Tadi kan Enggak, ini Kang. Tengku Kori mengakui bahwasanya Kita beliau ini adalah ahli nasab. Ya, monggo nggak apa-apa. Kan saya tadi kan nanya, Ahmad bin Isa al-Muhajir itu wafat pada tahun berapa? Ya kan? Dijawabnya 314. Wah, 45. Iya, harusnya kan? Iya, salah kan wajar. Kan ada yang membetulkan ini banyak orang. Itu si Iya kan? anaknya, itu si Alwi itu. Itu sabkulisan aja, nggak apa-apa. Ulama zaman dulu sahabat juga ada yang sabkulisan. Ya tapi Iya, kalau dong. masalah nasab gimana coba? Lo enggak yang kamu tanyakan. Sepolisian kalau dalam masalah dakwah apapun di mana, kalau masalah dakwah nasab ini kan Nih kamu terkait dengan Rasulullah mempermasalahkan Sallallahu hal Alaihi Wasallam. itu, maksudnya apa? Kan sudah dibetulkan itu sama Mr. Baron. Nggak ada salahnya itu. Yaudah. Orang salah kok. Emang robot, nggak robot aja ada Udah. salah. Udah biarin. Oke ya. Udah ya. Kalau kamu mengkoreksi itu baik. Lebih parah lagi. Berarti kalau begitu keterangan dari kitab Habaib nggak bisa lagi dijadiin referensi, batal semua. Semua batal. Kenapa?
Karena dia mengaku bahwa dia punya Abdullah atau Ubaidillah punya anak namanya Basri. Ya, Basri lahirnya 305 Hijriah. Ya, Ubaidillah lahirnya 265 Hijriah. Masa umur 10 tahun punya anak? Saya jadi penengah. Ada kitab judul kayak gini. Al-Ansab fil Bashar kal Asanid fil Hadis. Saya jadi penengah. Iya, jadi nasab di dalam manusia itu bagaikan isnad, bagaikan sanad-sanad di dalam hadis. Nah, ini kita harus ya, kamu kok nanyanya yang nggak kita bahas gitu kan. Kalau saya kan bukan penghafal, Mas. Bukan penghafal. Kalau Anda tanya hafal aja nggak hafal. Ya, berarti kan ketika kaidah ini kita praktekkan kepada Syamsul Zohiro, berarti kan nambah parah, Tengku. Parah. Lagian begini, Dan, jangan sampai kesalahan kecil lu mau menghapus kebenaran data yang ada pada Tengku dan Wolf ini. Nggak nyambung itu. Nggak ujuk-ujuk karena kesalahan Tengku Kori yang kecil. Lantas yang Bukan kesalahan, itu tersilap aja. ya, Menyebut 315 itu, iya. makanya Bukan hal, makanya dalam ya itu pembahasan, tersirat lidah saja 315. ya, dalam suatu pembahasan kita itu harus fokus kepada mahalul syahidnya. Yang jadi objek pembahasan ini siapa? Yang jadi objek pembahasan ini adalah Muhammad Suhaib Mirbat ke atas yang tidak tersambung kepada Ubaidillah, kan begitu. Itu yang jadi Jangan lari. Nah, ketika ya, kamu seorang guru loh, berpikirnya harusnya runut, sistematis gitu. Betul. Nggak melebar kemana-mana, jadi ragu saya malah kamu seorang guru. Jadi mahal syahidnya di sini, dan kalau Anda ingin mengkritik Tengku Kori terkait masalah yang saya pakai kaidah tadi itu al-ansab fil basyar kal asani fil hadis, yaitu objekkan atau arahkan kepada mahalun niza di sini atau mahalul syahid di sini, yaitu terkait tentang Muhammad Syahid Mirbat ini tidak tersambung kepada Abdullah. Nah, Anda kritik itu data-data yang dibawa sama Tengku Kori itu. Kayak gitu. Fokus ke substansi pembahasan, ke mahalul syahidnya atau mahalul nizanya di sini. Wow. Paham gak kamu substansi itu apa? Paham gak kamu, Dan? Seorang guru loh. Kamu guru itu loh, guru SMK loh. Kok begitu Wow. sih? Wow. Ente bibirnya kok seksi banget. Orang stres orang ini. Halo, apa? Wolf, langsung ini apa? Jangan non kayak bahaya ini. Nih, Ente kalau tinggal Nanti- sama Habib, ente kalau satu kamar sama Habib habis ente. Nggak usah, Anda udah punya hawi, nggak usah, Anda udah punya hawi, nggak usah. ini yang begini yang dicari-cari Tapi nih. gini, Udah tapi gini. cerdas, gampang tuh, enak itu. Tapi gini, Wolf ini. untuk memalsukan nasabnya Habib Umar bin Hafiz itu tidak ilmiah sama sekali. Tengku, Terus, bukan Habibnya, anak gadisnya Habib itu yang bahaya sebenarnya. Begitu. dan Enggak, sebentar, Habib yang kita balik lain, lagi nih. Gimana termasuk dan Alawi. kok lari ke Umar bin Hafid, dan Umar bin Hafid juga, kan? baca Qurannya aja kamu mengkritik saya kesalahan kecil ya. Umar bin Hafid bacanya gini, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi yakhrajal mar'a, dia baca. Yang benar Yakhrajal. Kenapa dia baca Yakhrojal tuh. Mungkin Kritik itu, Umar. Mungkin kiroahnya beda. Nah, kalau itu parah itu. Nah, Tengku. Oh, itu parah. Bentar dulu, mungkin ada kiroah riwayat harful gaf. Nah, Enggak, aneh nggak bicara golfnya ini. Yang iya, aneh bilang kan nama riwayatnya kan ada riwayat Hafiz, ada riwayat Haris segala macam, kan kiroah Haris, kiroah Hafiz segala macam. Nah, ini ada kiroah gaf. Nah. Gitu. ya jadi Kiroat Yahudiyah itu sama seperti baca targum. Lihat aja di YouTube kalau Yahudi baca targum itu kiroatnya kayak Umar bin Hafiz baca Quran.
Udah balik lagi Bang Baro, biar nggak trauma Bang Endan ya. Jangan trauma Bang Endan diskusi di sini, tapi yang mantap. Yahudi yang mana dulu yang dimaksud oleh kamu MR Bar? Di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, haplogrup G itu adalah salah satunya adalah Yahudi Askenazi. Dan di dalam Muqaddimat fi Ilmil Yahudi Hazaria. Dan di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab bahwasanya tes DNA itu bisa untuk lil ba'id. Jadi untuk jauh juga itu sudah qat'i di dalam Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Saya mau berawal dari dasar dulu gini. Aduh, Bang. Ini. Sebentar. Oh, ini nggak bener ini. Ente kalau mau diskusi dari dasar, yang kita bahas ini dasar keturunan Habib, bukan dasar keturunan Alwi. Alwi nggak usah dibahas. Kita nggak bahas teori tesis kima di sini. Mereka di sini ini mau mengetahui kebenaran bahwa Habaib itu bukan Ba'alawi, apalagi Nabi, gitu loh. Prosedurnya Tengku Khori ini udah mutasahil loh nih. Apa pengen saya keluarin teori saya terkait nasab ini? Mafhum saya. Kalau kamu mengikuti jalurnya Alwi ke atas, ribet nanti. Gua kan udah baik mensohikan nasab Alawi. Dengar dulu dong, gini. Saya lanjut ya. 6 bulan yang lalu saya ini pergi ke Saya nggak mau dengar cerita. Jangan cerita 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, kamu begini udah ini kan ada begitu, keterkaitannya dengan kayak gini. nggak ada keterkaitannya, adanya harus pakai data. Udah poin Anda aja. Anda saja nggak pakai data. Anda saja nggak pakai data MR Bar. Kamu bilang Yahudinya dari mana? Kamu itu mau mengilustrasikan apa? Yahudinya itu hasil tes DNA-nya itu tertera di family tree.